Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Wulanda Kase, mahasiswa Psikologi Islam semester 6, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengangguran dari sisi sosial dan kejiwaan. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah psikopatologi sosial. Baiklah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya akan memberikan sedikit pengantar mengenai pengangguran. Pengangguran di Indonesia yang telah mencapai puluhan juta orang merupakan suatu masalah yang karena dampak pengangguran itu akan sangat berbahaya bagi tatanan kehidupan sosial adalah fakta bahwa berbagai kejahatan sosial seperti pencurian, penodongan, perampokan, pelacuran, jual beli anak, anak jalanan, dan lainnya merupakan dampak pengangguran. Dilihat dari dampaknya yang luas terhadap tatanan kehidupan sosial, pengangguran telah menjadi kuman penyakit sosial yang relatif cepat menyebar, berbahaya dan beresiko tinggi, menghasilkan korban sosial yang pada gilirannya menurunkan kualitas sumber daya manusia, martabat dan harga diri manusia. Pengangguran dapat dikategorikan sebagai patologi sosial, di mana disebutkan bahwa patologi sosial adalah salah satu kajian tentang disorganisasi sosial atau maladjustment yang dibahas dalam arti luas, sebab, hasil dan usaha perbaikan, atau faktor-faktor yang mengganggu atau mengurangi penyesuaian sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, lanjut usia, penyakit rakyat, lemah ingatan atau pikiran, kegilaan, kejahatan, dan lainnya, yang mana semua itu dikategorikan sebagai patologi sosial, yang berarti penyakit-penyakit masyarakat atau keadaan keabnormalan pada suatu masyarakat. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah sebutan untuk suatu keadaan di mana masyarakat tidak bekerja. Menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dalam kurun waktu seminggu sebelum pencacahan dan sedang berusaha mencari pekerjaan, dan ini mencakup mereka yang sedang menunggu panggilan terhadap lamaran kerja yang diajukan atau sedang tidak mencari kerja karena beranggapan tidak ada kesempatan kerja yang tersedia untuk dirinya walaupun dia sanggup. Pengangguran terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang betul-betul tidak memiliki pekerjaan. 2. Pengangguran terselubung terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk suatu unit pekerjaan. 3. Setengah menganggur, tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Jenis-jenis pengangguran terbagi menjadi 8, yaitu 1. Pengangguran friksional, timbul karena perpindahan orang dari satu daerah ke daerah lain. 2. Pengangguran siklikal, terjadi karena adanya gelombang konjungtur atau kemunduran dalam kegiatan ekonomi. 3. Pengangguran struktural, pengangguran akibat ekonomi. 4. Pengangguran musiman, terjadi karena adanya perubahan musim. Yang kelima, pengangguran teknologi, yaitu terjadi karena adanya alat teknologi yang semakin modern. Yang keenam, pengangguran politisi, terjadi karena adanya peraturan pemerintah secara langsung atau tidak langsung. Yang ketujuh, pengangguran deflatoir, yaitu tidak cukupnya lapangan pekerjaan dalam perekonomian secara keseluruhan. Yang kedelapan, yaitu pengangguran voluntari, pengangguran yang sebenarnya mampu bekerja, namun memilih tidak bekerja karena memiliki suatu usaha. Pada dasarnya, seseorang yang tidak bekerja atau pengangguran itu pasti akan berdampak pada lingkungan sekitar mereka. Dampak tersebut adalah pengangguran bisa menimbulkan dampak negatif yang bukan hanya bagi sang penganggur, namun juga bagi masyarakat di sekitarnya. Pengangguran membawa permasalahan ekonomi suatu keluarga yang bisa menyebabkan terganggunya kondisi psikis seseorang. Pada dasarnya, pengangguran memiliki dampak psikologis dan kejiwaan bagi pengangguran,
yaitu pengangguran bukan hanya berdampak buruk pada ekonomi dan kehidupan sosial di masyarakat saja, namun juga berdampak secara psikologis dan kejiwaannya. Di antaranya yaitu adalah 1. Depresi. Mereka pasti merasakan depresi, maka tak heran banyak kejadian pengangguran merasa tertekan dan akhirnya mengalami gangguan kejiwaan seperti gila dan sejenisnya. Yang kedua, malu. Mereka malu karena menganggap bahwa diri mereka tidak bisa melakukan apapun, terutama bekerja. Karena tidak ada yang mendukung bahwa pengangguran hal baik karena dianggap memiliki konotasi yang buruk dan negatif. 3. Temperamental. Karena adanya tekanan dan cibiran sosial bisa membuat mereka melampiaskan pada hal yang salah dan akhirnya menjadi emosi yang negatif. Yang keempat, sensitif. Mereka akan lebih sensitif. Semua serba salah di mata mereka. Hal ini terjadi karena bentuk tekanan dan rasa frustasi. Yang kelima, mudah lupa. Terjadi karena mereka berhenti berkegiatan berat dan juga kegiatan yang memicu pemikiran otak yang berat. Yang keenam, rendah diri. Merasa diri mereka tidak berguna. Mereka frustasi karena tidak mendapatkan pekerjaan. Yang ketujuh, tertekan. Mereka tertekan akan berbahaya karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan yang akan berujung bunuh diri. Yang kedelapan, urakan. Tidak terurus, karena mereka tidak menjaga penampilan dengan baik karena tidak ada tuntutan. Kesembilan, membangkang. Karena mereka terbiasa hidup bebas tanpa diatur dan bersikap tidak sopan. Yang ke-10, malas. Merupakan dampak terbesar dan sudah pasti muncul dalam diri seseorang dan sulit untuk dilawan dan diobati. Yang ke-11, membuat masalah. Seringkali membuat masalah merupakan dampak klasik dari pengangguran, sehingga sering dicibir oleh masyarakat. Kita bisa lihat bersama bahwa banyak sekali dampak psikologi serta kejiwaan bagi seorang penganggur, dan itu hampir rata memiliki hal yang sangat negatif, yaitu akan berdampak pada diri mereka dan orang-orang di sekitar mereka, bahkan lingkungan mereka juga akan sangat berpengaruh. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan mengenai materi tentang pengangguran ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.